Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alis Yunche perlahan menegang, tatapannya terfokus pada Huo Poyun. Perasaan ini, penindasan garis keturunan. Ada tidak kurang dari 9 tetes darah Dewa Gagak Emas di tubuh Yunche, terlebih lagi, ini secara pribadi dianugerahkan kepadanya oleh jiwa Gagak Emas. Selain itu, dia juga memiliki sebagian jiwa Dewa Gagak Emas. Namun ketika Huo Poyun melepaskan Yellow Springs Ashes saat itu, dia jelas merasakan semacam tekanan garis keturunan, dan sangat jelas demikian. Satu-satunya penjelasan untuk situasi ini adalah bahwa garis keturunan Gagak Emas Huo Poyun tidak mungkin diwariskan, itu pasti darah asal. Terlebih lagi, darah aslinya bahkan lebih kaya dari miliknya. Bahkan kemungkinan besar ia memiliki jiwa Dewa Gagak Emas. Garis keturunan Phoenix dan Golden Crow miliknya berasal dari darah asal dan bukan dari warisan. Sebelum hari ini, hanya Feng Shui yang mampu menekannya dengan garis keturunan. Dan garis keturunan Phoenix Feng Shui berasal dari penganugerahan jiwa Phoenix sepenuhnya. Berbeda dengan bintang kutub biru, alam dewa memiliki sejarah yang terbentang ratusan ribu tahun dan hampir semua warisan yang ditinggalkan para dewa telah digali hingga habis. Fragmen jiwa yang tersisa sebelum kepunahan para dewa primordial seharusnya telah ditemukan puluhan ribu tahun yang lalu dan mustahil ada yang tersisa sampai sekarang, seperti yang dilakukan oleh bintang kutub biru. Tapi Huo Poyun, mungkinkah Mu Hanyi membutuhkan selusin napas sebelum kulitnya akhirnya menjadi sedikit lebih baik? Setelah tertawa lemah, kaki kanannya bergeser ke belakang. Saudara Poyun, lakukan gerakanmu. Api Golden Crow, yang memiliki kekuatan pembakaran terbesar dari 3 api ilahi besar, memiliki kekuatan yang secara alami jauh melebihi Ice Phoenix. Tetapi jika kita membandingkan kemampuan pertahanannya, api secara alami jauh lebih rendah daripada es. Huo Poyun tidak berbicara. Sinar api melintas di matanya saat dia dengan ringan menjentikkan jarinya dan bola api seukuran kepalan tangan terbang keluar seperti kilat sekaligus bertambah besar. Ketika tiba di depan Mu Hanyi, nyala api sudah menjadi lebih tinggi dari gabungan tinggi beberapa orang. Alis Mu Hanyi berkerut saat dia mengayunkan tinjunya. Cahaya biru menyala dan bola api tersapu jauh, berhamburan dan menghilang di udara. Aku baru saja membalas sapaanmu. Pernyataan dingin dari Huo Poyun itu benar-benar mengungkapkan sifat arogan yang tertanam dalam tulangnya. Kamu terlalu sopan, jawab Mu Hanyi agak kaku. Pada saat ini, Huo Poyun perlahan mengangkat tangan kanannya, menyalakan api yang berkobar di lengannya. Api Gagak Emas ini meluas dengan sangat cepat, mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Setelah itu, nyala api tiba-tiba mulai berkontraksi dengan cepat dan warna nyala api secara bersamaan berubah dari warna emas merah menjadi warna emas murni yang semakin dalam. Mengikuti perubahan warna api, aura pembakarannya mulai meningkat puluhan kali lipat. Pada akhirnya, api Gagak Emas yang mengamuk melesat ke arah langit, secara mengesankan berubah menjadi sinar keemasan di tangan Huo Poyun. Sepertinya itu telah menjadi pedang api emas setinggi 100 kaki. Pemusnahan emas. Yunche berseru pelan, sepertinya Mu Hanyi akan langsung jatuh. Karena api Gagak Emas mempunyai kekuatan penghancur yang paling besar, api ini berguna tidak hanya untuk insinerasi berskala besar namun juga untuk kompresi dengan kekuatan yang ekstrim, sehingga memungkinkannya untuk melakukan pembunuhan dengan luka bakar yang terkonsentrasi. Pada saat ini, Huo Poyun perlahan mengangkat tangan kanannya, menyalakan api yang berkobar di lengannya. Api Gagak Emas ini meluas dengan sangat cepat, mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Setelah itu, nyala api tiba-tiba mulai berkontraksi dengan cepat dan warna nyala api secara bersamaan berubah dari warna emas merah menjadi warna emas murni yang semakin dalam. Mengikuti perubahan warna api, aura pembakarannya mulai meningkat puluhan kali lipat.
Pada akhirnya, api gagak emas yang mengamuk melesat ke arah langit, secara mengesankan berubah menjadi sinar keemasan di tangan Huo Pohyun. Sepertinya itu telah menjadi pedang api emas setinggi 100 kaki. Pemusnahan emas. Yunce berseru pelan, sepertinya Mu Hanyi akan langsung jatuh. Karena api gagak emas mempunyai kekuatan penghancur yang paling besar, api ini berguna tidak hanya untuk insinerasi berskala besar namun juga untuk kompresi dengan kekuatan yang ekstrim, sehingga memungkinkannya untuk melakukan pembunuhan dengan luka bakar yang terkonsentrasi. Pada saat Yunce berada di alam kaisar mendalam, dia mampu melukai serius Duke Huai di alam sovereign mendalam hanya dengan menggunakan Golden Annihilation. Kemudian, ketika Xuan Yuan Wentian masuk ke alam iblis ilusi dan bahkan upaya gabungan Feng Shui dan permaisuri iblis kecil tidak dapat sepenuhnya mengalahkannya, pemusnahan emas jugalah yang menyebabkan luka berat. Jadi Yunce sangat jelas bahwa, dalam kondisi yang setara, pemusnahan emas adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan secara langsung. Karena jangkauan pembakaran Golden Annihilation sangat kecil dan juga memerlukan sejumlah waktu tertentu untuk mengompresi kekuatan api, hal ini relatif mudah untuk dihindari, namun dengan aturan saat ini, Mu Hanyi hanya bisa bertahan secara langsung dan tidak bisa memilih untuk menghindar. Sebelumnya, 3 serangan Mu Hanyi telah diblokir sepenuhnya oleh Huo Pohyun, yang juga membuktikan bahwa pemahamannya jauh lebih rendah daripada Huo Pohyun. Jika dia ingin memblokir api gagak emas ini secara langsung, Yunce bisa langsung menegaskan bahwa itu pada dasarnya tidak mungkin. Pada saat ini, Huo Pohyun berteriak pelan saat pedang api emas itu ditebang dari udara, menggambar busur emas besar yang menusuk ke arah atas kepala Mu Hanyi. Oh tidak, Mu Yizi, guru Mu Hanyi, menangis. Mu Hanyi belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun dari alam dewa api atau melihat gerakan pedang berubah api ini sebelumnya, tetapi begitu aura menakutkan hampir tiba, semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak. Perasaan menakutkan ini menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Terlalu takut untuk menahan apapun, Mu Hanyi dengan kasar melepaskan semua energi dalam di tubuhnya, mendirikan 10 lapisan es tebal dan berat di depan tubuhnya dalam sekejap. Detik berikutnya, 10 lapisan es muncul. Pada saat itulah pedang api emas membelah lapisan es pertama. Es dan api bertabrakan. Lapisan es pertama terbelah dalam sekejap, suara yang dihasilkan bukanlah suara pecah melainkan suara pembakaran langsung yang menekan. Di bawah kehancuran lapisan es, kekuatan dan aura pedang api emas praktis tidak melemah sedikit pun. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan ke-9, lapisan ke-10. Ini adalah pertahanan beku yang didirikan dengan kekuatan penuh Mu Hanyi, murid puncak sekte ilahi Ice Phoenix pada generasi ini. Di bawah pedang api Huo Pohyun, pertahanannya telah hancur seperti jaringan. Hanya setelah membakar 10 lapisan es dalam sekejap barulah kekuatan pedang api emas melemah hingga sekitar 20%. Kekuatan Mu Hanyi yang mendalam telah disalurkan ke puncaknya, pupil matanya membesar dan dia hanya bisa memandang tanpa daya saat perisai es yang diciptakan dari batas kekuatannya yang ekstrim dihancurkan semudah seseorang mematahkan cabang kering. Cahaya api keemasan yang kaya, hampir sampai menyilaukan, tampaknya benar-benar mengabaikan keberadaan lapisan es di depannya, mendekat secara tiba-tiba ke dalam pupilnya. Perisai es terakhir di depan Mu Hanyi pecah dan pedang api emas langsung jatuh, merobek cahaya biru yang mengelilingi tubuhnya tanpa kesulitan, tiba-tiba berhenti tepat di depan bahu kirinya. Jubah salju di bahu kiri Mu Hanyi langsung terbakar. Jika pedang api yang terhenti itu jatuh sedikit lagi, bahu kirinya akan langsung terputus dari tubuhnya. Mu Hanyi tidak memanfaatkan kesempatan untuk mundur, sebaliknya, dia berdiri di sana dengan pandangan kosong dan tidak memulihkan posisinya untuk waktu yang lama. Jika dia menghadapi seseorang yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, dia akan bisa dengan tenang menerima kekalahan seperti itu.
Tapi lawannya adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sebanding dan bahkan lebih muda darinya. Bagi Mu Hanyi, seseorang dengan bakat ekstrim dan hampir tidak ada tandingannya di level yang sama, ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pukulan besar yang tidak dapat dia terima. Kamu kalah, kata Huo Poyun ringan. Setelah tangannya ditarik dengan santai, pedang api emas segera terbang ke atas, menaburkan bara api ke langit. Pada saat ini, Mu Hanyi akhirnya duduk di lantai, kulitnya suram. Ah, bagaimana ini bisa terjadi, kakak senior Hanyi Sebenarnya, hasil ini adalah sesuatu yang tidak berani dipercaya atau diterima oleh para murid Ice Phoenix, apalagi Mu Hanyi. Hampir semua tatapan para tetua Ice Phoenix dan penguasa istana terkonsentrasi pada Huo Poyun. Di mata setiap orang, perasaan terkejut yang luar biasa muncul. Hanyi, mundurlah, kata Mu Suanyin dingin. Mu Hanyi bangkit, menarik napas dalam-dalam, lalu menangkupkan tangannya ke arah Huo Poyun dan berkata, aku, Mu Hanyi, mengakui kekalahan. Kata-kataku sebelumnya hanya salah bicara untuk menjaga semangat, saya tidak bermaksud jahat, mohon maafkan saya. Huo Poyun berkedip, lalu mengangguk dan membalas dengan sopan. Mu Hanyi berbalik, menatap Yunce dalam-dalam dan dengan lemah menggelengkan kepalanya ke arahnya, memperlihatkan ekspresi meminta maaf namun memperingatkan. Kemudian, dia kembali ke sisi Mu Yizi dengan langkah kaki yang berat. Huo Ruli bertepuk tangan keras, lalu tertawa memekakkan telinga seperti biasanya, hahaha, aku sudah lama mendengar bahwa sekte terhormatmu menghasilkan seorang murid generasi ini bernama Mu Hanyi, yang bakat dan kekuatannya sangat mencengangkan. Setelah menyaksikan ini hari ini, reputasinya memang pantas diterima. Pertarungan ini sungguh luar biasa cemerlang dan menegangkan. Meskipun muridku yang lebih rendah ini menang, kemenangannya diraih dengan susah payah dan merupakan sesuatu yang memalukan. Saya kira murid tinggi Raja Alam Snow Song yang baru diterima pasti lebih kuat. Poyun, kamu harus bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah memastikan kerugianmu tidak terlalu parah, hahaha. Setiap kata-kata Huo Ruli membawa kepuasan mendalam dan ejekan yang sembrono. Mereka yang berada di Sekte Ilahi Ice Phoenix semuanya mengungkapkan ekspresi kemarahan, namun semuanya tidak mampu merespons. Master Sekte, Mu Huanzi hanya bisa mengarahkan pandangannya ke arah Mu Suanyin. CR, kamu naik. Mu Suanyin langsung dengan dingin, lalu menambahkan dengan lembut, bagaimanapun, mereka adalah tamu dari jauh. Mari kita patuhi keinginan Master Sekte Huo dan pastikan kerugiannya tidak terlalu buruk. Pernyataan ini segera menyebabkan Huo Ruli hampir tertawa terbahak-bahak ketika seluruh Sekte Es menatap tanpa berkata-kata. Ya, jawab Yunce. Dia berjalan ke arah Huo Poyun dengan langkah lambat, berhenti ketika jarak antara mereka sekitar 100 kaki. Saat itu, pihak kita menyerang lebih dulu. Kali ini, kamu harus bergerak dulu. Nada suara Yunce membawa rasa tidak berdaya. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui dengan jelas apa maksud sebenarnya dari Mu Suanyin. Saat Huo Poyun hendak menolak, Huo Ruli sudah tertawa terbahak-bahak, karena ini adalah murid tertinggi Raja Alam Snow Song, maka tidak perlu menolak secara sederhana. Poyun, rasakan saja kekuatan murid tertinggi Realm King ini. Kamu tidak boleh kehilangan muka tuanmu, hahaha. Ya, meskipun sangat sulit untuk menerimanya, secara sukarela menyerang seseorang di alam asal ilahi tingkat pertama, sulit untuk tidak mematuhi perintah tuannya. Saat ini, transmisi suara dari Yan Wancang terdengar di telinganya, Poyun, pastikan untuk mengontrol energimu yang dalam dengan baik. Jika Anda tergelincir dan menyebabkan dia cedera serius, dengan temperamen Mu Suanyin, Anda pasti akan segera mendapat masalah. Dalam situasi ini, kemungkinan besar inilah hasil yang paling ingin dia lihat. Tetapi Anda juga harus memastikan untuk tidak meremehkannya. Untuk menjadi murid langsung Realm King,
dia harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Huo Poyun sedikit mengangguk, tatapannya langsung ke arah Yun Ce, aku akan berhati-hati. Langkah kaki Huo Poyun terhenti. Dia menggenggamnya dengan tangan dan segumpal api emas merah tiba-tiba mengembun di depan Yun Ce, berkembang menjadi cahaya api yang bercahaya. Setelah 5 jarinya ditarik kembali, gumpalan api emas meledak di udara, menelan wilayah di dekat Yun Ce. Hati-hati, Mu Huanzi berteriak cemas. Ini adalah pecahnya matahari terbakar, alam ketiga dari rekor dunia terbakar milik gagak emas. Itu juga merupakan teknik pembakaran Golden Crow yang paling mendasar. Hanya melihat aura kekuatan, Huo Poyun hanya menggunakan 10% dari kekuatannya tapi dia masih percaya Yun Ce benar-benar tidak akan mampu memblokirnya. Hati semua orang dari Sekte Divine Ice Phoenix segera mengepal erat. Namun langkah Yun Ce tidak bergerak sedikit pun. Hanya tangannya yang terulur tanpa tergesa-gesa, menyambut api Golden Crow yang menerkam, di telapak tangannya, cahaya biru terang melayang. Gelombang panas melonjak ke depan. Ketika api Golden Crow yang membawa kekuatan pembakaran yang hebat mendekati tubuh Yun Ce, mereka tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian seperti arus yang diiris, bergerak ke kiri dan kanan Yun Ce dan menuju domain di belakangnya. Nyala api meledak dan lapisan es di belakang Yun Ce melonjak ke langit. Dia menurunkan lengannya dan cahaya biru yang mengelilingi tubuhnya secara bersamaan menghilang. Selain rambutnya yang terkena gelombang panas, seluruh tubuhnya tidak mengalami luka sedikit pun, sedemikian rupa sehingga nyala api gagak emas bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Itu adalah langkah pertama. Nada suara Yun Ce datar. Namun Huo Poyun yang menentangnya terkejut dan membeku. Bahkan Huo Ruli, di sisinya menunggu untuk menonton pertunjukan, senyumnya terpampang kaku di wajahnya. Huo Poyun sangat takut dia akan menyebabkan luka bakar parah pada Yun Ce, jadi serangan pertamanya hanya membawa kekuatan yang sangat lemah, hingga Yun Ce bisa langsung menangkisnya. Adapun energi mendalam cahaya biru dan es, itu tidak lebih dari sebuah kepura-puraan yang digunakan untuk membuat fasad bahwa dia telah menggunakan energi mendalam es untuk menghilangkan api. Apa yang terjadi? Keseluruhan Sekte Divine Ice Phoenix terkejut hingga linglung. Bahkan Mu Huanzi, yang telah bersiap untuk bergerak dan menyelamatkan Yun Ce, tercengang saat dia hanya berdiri di tempatnya, matanya menatap kosong. Semua orang tahu bahwa Huo Poyun hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, namun meski begitu, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seseorang di alam asal ilahi. Namun entah bagaimana, Yun Ce secara langsung menyebabkan api Golden Crow menyebar. Tidak diragukan lagi, ini lebih sulit dilakukan daripada menahan api secara langsung tanpa cedera. Selain itu, meskipun Huo Poyun telah menekan kekuatannya, dari gerakan Yun Ce, itu bukanlah sesuatu yang dia lakukan secara tidak sengaja. Bocah ini, apa-apaan ini? Huo Ruli tidak bisa tertawa lagi. Yun Ce, dengan kekuatan besar pada tahap pertama alam asal ilahi, sebenarnya mampu menggunakan energi es yang dalam untuk dengan santai membubarkan api gagak emas Huo Poyun. Bisakah pencapaian Yun Ce dalam es benar-benar mencapai ketinggian seperti itu? Itu adalah api gagak emas Huo Poyun yang telah dibubarkan Yun Ce. Sebagai orang yang telah melepaskan api gagak emas dan dengan pemahamannya tentang api tersebut, Huo Poyun tahu lebih jelas daripada siapapun tentang apa yang telah terjadi. Pantas saja Mu Hanyi kalah. Bagi seseorang yang berhasil mencapai ribuan meter ke dalam danau, pencapaiannya dengan es, sebenarnya telah mencapai ketinggian seperti itu. Mu Huanzi berkata pelan, apa yang kamu tunggu? Cepat dan lakukan langkahmu selanjutnya. Mu Suanyin tiba-tiba berkata, suaranya terdengar sangat tidak sabar. Sosok Huo Poyun yang kebingungan bergetar saat dia segera sadar kembali. Cara dia memandang Yun Ce tiba-tiba berubah drastis. Poyun, melihat bagaimana Realm King sendiri mengucapkan kata-kata seperti itu,
kamu tidak perlu lagi bersikap sopan," kata Huo Ruli. Dia kemudian menekan suaranya sambil melanjutkan, "Gunakan pemusnahan emas." Huo Poyun tidak merespon saat dia mengangkat tangan kanannya ke atas, mengirimkan api Golden Crow melonjak ke langit dan menyalakannya sebelum api dengan cepat menyusut kembali dan berubah menjadi pedang api emas yang mempesona. Itu pedang api yang tadi," teriak para murid Ice Phoenix. Pedang api inilah yang menyebabkan pertahanan Mu Hanyi terhadap es dan es hancur beberapa saat sebelumnya, membuat Mu Hanyi berada dalam kondisi tak berdaya. Dan sekarang, itu muncul lagi, melawan Yun Ce. Huo Poyun sekali lagi menyalakan pedang api yang sangat menakutkan ini. Terlebih lagi, aura dan cahaya api yang memancar darinya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Dia jelas tidak berencana memberi Yun Ce kesempatan lagi setelah serangan pertamanya dapat dengan mudah dipertahankan. "Sebaiknya kamu gunakan seluruh kekuatanmu." Huo Poyun sedikit mengerutkan alisnya, "Namun, kamu bisa santai. Bahkan jika kamu tidak dapat menerima pukulan ini, itu tidak akan melukaimu." Kemampuan Huo Poyun untuk memanipulasi api Golden Crow telah mencapai tahap ekstrim. Sebelumnya, bahkan setelah dia menerobos semua pertahanan Mu Hanyi dan merobek energi mendalam yang melindungi tubuh Mu Hanyi, dia memang berhasil tidak benar-benar melukai Mu Hanyi. Kali ini, dia tentu saja tidak akan membiarkan Yun Ce menerima luka apapun juga, jika Yun Ce tidak bisa menolak. Yun Ce tidak menanggapi saat dia melihat pedang api kuning keemasan. Namun, dia tidak seperti Mu Hanyi, yang dengan cepat mengembunkan perisai es. Sebaliknya, dia sekali lagi menjulurkan tangan kanannya saat cahaya biru sekali lagi mengembun di atas telapak tangannya dan dengan cepat menjadi semakin terkonsentrasi. Ini adalah satu-satunya gerakan yang dia lakukan. Mata Huo Poyun sedikit goyah saat cahaya api di atas tubuhnya berkedip dan pedang api kuning keemasan tiba-tiba terayun ke bawah di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas cahaya kuning keemasan menyala melintasi langit, seolah mengoyak seluruh dunia. Di hadapan pedang, Yun Ce tetap diam, tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan energi besar yang menutupi tubuhnya tetap tenang. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya biru di tangan kanannya menjadi semakin gelap dan misterius. Setelah melihat pemusnahan emas Poyun, bocah ini bahkan tidak mau repot-repot mencoba menolaknya lagi. Huo Ruli terkekeh keras. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa Huo Poyun tidak akan melukai Yun Ce, mereka tidak bisa menahannya, karena hati mereka menegang saat pedang api kuning keemasan turun. Namun meski pedang api dengan cepat mendekati Yun Ce, dia masih tidak bergerak. Mata berapi-api Huo Poyun menatap Yun Ce saat pedangnya turun. Dia juga percaya bahwa Yun Ce ketakutan hingga linglung dan tidak mampu merespons. Pada titik ini, pedang api kuning keemasan hanya berjarak beberapa meter dari kepala Yun Ce. Alis Huo Poyun mengepal saat dia bersiap untuk menghentikan pedang api secara tiba-tiba saat pedang itu menyentuh Yun Ce. Tapi tepat pada saat yang sama, Yun Ce tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan hendak meraih pedang api kuning keemasan. Tindakan Yun Ce yang tiba-tiba menyebabkan rahang seluruh sekte Divine Ice Phoenix dan alam Dewa Api terjatuh. Bahkan pertahanan kekuatan penuh Mu Hanyi telah sepenuhnya dihancurkan oleh pedang api yang menakutkan ini, sepenuhnya menunjukkan jumlah kekuatan menakjubkan yang terkandung di dalamnya. Namun Yun Ce berani menggunakan tangannya untuk mengambilnya, dia hanya akan terbakar habis dalam sekejap. "Yun Ce, hentikan!" Mu Huanzi berteriak sangat keras, tenggorokannya hampir robek. "Ah!" Mu Xiaolan menjerit. "Bocah ini jadi gila," teriak Huo Ruli. Huo Poyun juga sangat terkejut tetapi sudah terlambat baginya untuk mencoba dan membubarkan pedang api kuning keemasan itu. Pupilnya melebar tapi dia hanya bisa melihat dan menyaksikan telapak tangan biru Yun Ce yang bersinar meraih pedang api kuning keemasan seperti sambaran petir. Kabut putih pucat menutupi langit saat suara energi es yang dalam padam bergema di seluruh penjuru.
Namun di tengah kabut putih, pada titik di mana Yunce menyentuh pedang api kuning keemasan yang bersinar terang, pedang itu tiba-tiba hancur. Apa? Menghadapi pemandangan ini, Huo Ruli yang terkejut tiba-tiba tersandung ke belakang. Saat pedang api terfragmentasi, energi api gagak emas langsung lepas kendali dan tersebar dengan liar. Dalam sekejap mata, pedang api sepanjang ratusan meter telah berubah menjadi beberapa pecahan cahaya api yang dengan cepat padam oleh udara dingin. Lengan Huo Poyun yang memegang pedang terus bergerak seolah-olah pedangnya masih ada di sana, tetapi seluruh tubuhnya tampak membeku karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi keterkejutan yang luar biasa karena melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Apa yang baru saja terjadi? Bahkan Master Sekte Phoenix yang bermartabat, Yan Juhai, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata karena kejadian tersebut. Yan Wanchang hanya bisa mengangguk perlahan ketika ekspresi keterkejutan di wajahnya cocok dengan wajah Yan Juhai dan Huo Ruli. Bahkan seluruh sekte Divine Ice Phoenix telah tersesat dalam keadaan linglung. Bagaimanapun, mereka baru saja melihat Mu Hanyi dengan mudah dikalahkan oleh pedang api ini. Kekuatannya jelas sangat menakutkan. Namun Yunce mampu menyebabkan pedang api ini menyebar. Adapun Mu Hanyi, yang baru saja kalah dari Golden Annihilation dan secara pribadi merasakan kekuatannya yang menakutkan, dia sepertinya langsung membatu. Bahkan pupil matanya menjadi benar-benar membeku saat dia menatap area tersebut tanpa emosi untuk waktu yang lama. Yunce menurunkan lengannya sambil dengan tenang menatap Huo Poyun dan berkata, "Kamu masih memiliki satu langkah terakhir." Meskipun pemusnahan emas sangat menakutkan, pada akhirnya, itu tidak lebih dari energi api gagak emas murni. Selama itu murni api, betapapun menakutkannya, mereka tidak mungkin menyakitinya. Hahaha. Pada saat ini, Mu Huanzi, yang telah lama tertegun, tiba-tiba mulai tertawa. Dia memang layak menjadi seseorang yang turun ribuan meter ke dalam danau. Dengan bakatnya dalam es, bahkan dengan kekuatan mendalam dari alam asal ilahi, dia mampu membubarkan api gagak emas dari seorang kultivator alam kesengsaraan ilahi. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terlihat. Namun, segera setelah itu, Mu Huanzi menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali karena kegembiraannya dan mengucapkan kata-kata yang gegabah. Karena itu, dia segera tutup mulut. Ribuan meter ke dalam danau. Saat Mu Huanzi mengungkapkan fakta ini, Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli secara bersamaan menunjukkan keterkejutan mereka. Tentu saja, ketiganya tahu tentang danau surgawi Netherfrost dan mampu membuat koneksi. Terlebih lagi, bagi seseorang di alam asal ilahi untuk turun ribuan meter ke dalamnya, ini membutuhkan bakat bawaan es yang sangat menakutkan. Tatapan ketiga Master Sekte Alam Dewa Api terhubung saat ekspresi mereka semua berubah. Bakat seperti ini memang sangat langka. Tidak heran Mu Xuanyin telah meninggalkan bakat langka seperti Mu Hanyi demi Yunce, yang berasal dari alam rendah dan yang kultivasinya hanya pada awal alam asal ilahi. Ketiganya juga langsung menyadari mengapa Sekte Divine Ice Phoenix mengusulkan kompetisi semacam itu. Jika itu adalah pertarungan sungguhan, sama sekali tidak ada cara bagi seorang praktisi di alam asal ilahi tingkat pertama untuk bersaing dengan praktisi di alam kesengsaraan ilahi. Namun, jika mereka hanya bersaing dengan seni yang mendalam dan menggunakan seni yang mendalam untuk melepaskan energi murni dari elemen, maka selama pencapaiannya dalam es cukup tinggi, Yunce akan mampu melepaskan energi es tingkat tinggi bahkan dengan kekuatannya, budidaya rendah, memungkinkan dia untuk bertahan melawan energi api yang mendalam dari lawan kultivasinya yang lebih tinggi. Hanya saja, perbedaan antara keduanya adalah dua alam penuh dan pencapaian Huo Poyun sendiri dengan energi api yang dalam sudah sangat tinggi. Agar Yunce bisa melakukan ini, itu hanya mungkin terjadi jika pencapaiannya dalam es telah mencapai tingkat yang menantang langit.
Tapi baginya bisa turun ribuan meter ke dalam danau hanya dengan budidaya alam asal ilahi, itu sudah menantang surga. Yun Ce memang bertahan melawan pedang api kuning keemasan Huo Po Yun sebelumnya. Ini jelas membuktikan bahwa dalam hal hukum unsur, dia jauh lebih unggul dari Huo Po Yun. Yun Ce sebenarnya sekuat ini. Semua murid Ice Phoenix tercengang konyol. Dia hanya berada di alam asal ilahi, namun, dia lebih kuat dari kakak senior Hanyi. Ini, tidak heran Master Sekte benar-benar memilihnya. Sebagian besar murid Ice Phoenix hanya sedikit banyak mendengar tentang apa yang terjadi di dalam danau surgawi Netherfrost dan ketika Mu Suanyin memutuskan untuk memilih Yun Ce dan meninggalkan Mu Hanyi dan Mu Feixue, hampir semuanya menjadi kaget dan tidak bisa mengerti, bahkan ada yang menjadi marah. Tapi sekarang, setelah melihat Mu Hanyi dan Yun Ce berhadapan dengan pedang api kuning keemasan yang sama yang digunakan oleh Huo Po Yun dengan hasil berbeda, mereka semua benar-benar berubah pikiran. Selamat, Realm King Song Salju, karena telah menerima murid yang begitu baik. Kata Huo Ruli sambil mengertakkan gigi. Sekarang setelah mencapai titik ini, dia akhirnya tahu di dalam hati bahwa dia telah dipermainkan. Namun, saat dia berulang kali memainkan adegan Yun Ce yang menghancurkan pemusnahan emas dalam pikirannya, dia benar-benar tidak bisa tenang. Namun, dibandingkan dengan murid inferiorku, dia masih jauh lebih buruk. Po Yun, Huo Ruli berkata dengan suara yang sangat gelisah, untuk langkah terakhir, kamu tidak perlu menahan diri lagi, biarkan Realm King Song Salju melihat dengan jelas sendiri bakat sekali dalam 10.000 tahun alam dewa api kita. Huo Po Yun cukup terkejut ketika dia berbalik dan berkata, Tuan, mungkinkah? Ya, Huo Ruli perlahan mengangguk saat matanya menjadi semakin ganas, menjelaskan semuanya dengan jelas. Saat dia memikirkan tentang pertaruhan sebelumnya dan kemudian penghancuran pemusnahan emasnya dengan satu tangan Yun Ce, Huo Po Yun mengepalkan kedua tangannya dan kemudian menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Yan Wanchang sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi begitu dia hendak mengambil langkah maju, dia berhenti sejenak dan kemudian memutuskan untuk tetap di tempatnya sambil menghela nafas pelan, meskipun ini akan mengungkap beberapa rahasia, Huo Ruli memang tidak bisa kalah. Dengan taruhan yang dibuat pada kontes ini, Huo Ruli benar-benar tidak boleh kalah. Bakat sekali dalam 10.000 tahun. Mu Suanyin mencibir dengan dingin, keberanian sekali. Oke. Maka raja ini akan melihat dengan cermat dari mana keberanianmu berasal. Saya harap Anda tidak terlalu takut. Menghadapi Raja Alam Song Salju dari alam guru ilahi, Huo Ruli mengucapkan beberapa kata yang sangat berlebihan. Po Yun, ekspresi Huo Po Yun sudah menjadi sangat serius saat api gagak emas di tubuhnya menyala kembali. Namun, kali ini apinya sangat kecil dan lambat. Huo Po Yun mendengus. Hampir segera setelah itu, dia berteriak keras dengan cara yang sangat menyakitkan. Bayangan jiwa gagak emas muncul di sekujur tubuhnya, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Kali ini, bayangan jiwa gagak emas tidak mengandung sedikit pun perasaan ilusi. Sebaliknya, itu terasa sangat nyata, seolah-olah roh ilahi gagak emas yang sebenarnya tiba-tiba turun. Salju yang berterbangan berhenti saat es dalam di dekatnya, yang telah membeku selama puluhan ribu tahun, mulai surut secara diam-diam dengan kecepatan yang menakutkan. Panas yang membara sepenuhnya menelan udara dingin di dekatnya dan terus-menerus memancar ke sekeliling. Saat panas semakin menyengat, cahayanya juga mengalami perubahan besar, dunia di depan mereka tiba-tiba tertutup lapisan merah-merah. Seiring berjalannya waktu, warna merah tua menjadi semakin pekat sebelum perlahan berubah menjadi warna emas. Ini, suhu telah memanas hingga tingkat yang sangat mengejutkan, namun masih terus meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Pada saat inilah Mu Huanzi tanpa sadar mengangkat kepalanya, setelah itu dia menjadi linglung. Langit, yang semula seputih salju pucat,
kini berubah menjadi merah seluruhnya. Dan jauh di atas langit merah ada matahari keemasan yang mempesona. Sesuatu yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Mengamati matahari berwarna emas ini, Mu Huanzi pertama-tama merasa kaget dan kemudian kebingungan, sebelum akhirnya memikirkan sesuatu yang menyebabkan kedua pupilnya tiba-tiba berkontraksi, namun, tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia tidak dapat menyebutkan namanya, itu tidak mungkin. Kemarahan, 9. Matahari, surga. Saat Mu Xuanyin mendongak, bibir seputih saljunya bergerak saat dia dengan dingin mengucapkan 4 kata. Tak satu pun dari murid Ice Phoenix dapat memahami 4 kata pendek ini, tetapi semua tetua dan penguasa istana bertindak seolah-olah mereka tersambar petir ketika ekspresi ketidakpercayaan yang ekstrim muncul di setiap wajah mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka beberapa kali lebih besar dibandingkan ketika mereka secara pribadi melihat Yun Ce memblokir pedang api emas Huo Po Yun. Kemarahan 9 matahari surga, itu adalah kekuatan ilahi tahap ke-10 dari rekor dunia terbakar gagak emas. Itu adalah api ilahi tertinggi yang bahkan Huo Ruli gagal kembangkan hingga sekarang.